ya supaya juga menyimak pertanyaannya. Pertanyaan gini ya. Dari SG ini pertanyaan gini. Mengapa akhir zaman harus terjadi? Silakan Pak Elia. Mengapa akhir zaman? Ya. Jadi jawaban yang pertama ialah tidak ada yang kekal di bumi. Jadi tidak ada yang kekal. Nah, kita manusia ini kan punya batas usia. Paling kita kuat juga 80 tahun, 100 tahun, gitu ya. Kalau beli barang-barang juga, ya. Kalau emas bisa ada masanya juga di mana dia perlu dicuci, gitu ya. Jadi artinya kenapa harus ada akhir zaman? Jadi karena dunia ini temporal, dunia ini sementara, ada akhirnya, Yang kekal, yang abadi itu hanya milik Tuhan, hanya ada di surga. Ini yang harus disadari betul bagi kita. Jadi kalau kita ada hari ini hanya sementara, hanya menumpang sementara. Akan ada tempat yang bersifat keabadian, yaitu di surga bersama dengan Tuhan. Karena itu kita kejar itu. Kita kejar itu. Jangan sia-siakan hidup yang hanya 80-90 tahun ini, lalu kemudian sama seperti orang kaya tadi, menderita selama-lamanya di neraka. Sampai jari aja dicelupkan ke air untuk membasahi lidahnya. Betapa menderitanya kan? Betapa menderitanya. Sementara sekarang ini hidup boros air. Boros air. Jadi gunakan hidup ini yang sekarang ini secara kualitas supaya bisa menikmati keabadian yang baik. Jadi tentu Manores harus ada akhir dari ciptaan yang temporal ini. Harus ada akhir zaman. Oke, itu untuk dari pertanyaan SG bahwa harus terjadi, akhir zaman harus terjadi karena tidak ada yang kekal di bumi, ya. Sekarang selanjutnya ini pertanyaannya, apakah kebanyakan dosa membuat masuk neraka? Berarti ada pemahaman tentang dosa, ada dosa yang tidak masuk neraka ini Pak. Coba pertanyaan, apakah kebanyakan dosa membuat masuk neraka? Ya, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Firman Tuhan mengatakan, dosamu merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dari ayat ini tahu kita sebenarnya bahwa dosa kita sebanyak apapun bisa diampuni oleh Tuhan. Satu. Yang kedua, di dalam perjanjian baru, Tuhan setia dan adil. Pernah dengar ayat ini kan? Tuhan setia dan adil. Setiap orang yang mengaku dosanya, maka Tuhan mengampuni. Setiap orang yang mengaku dosa. Sebenarnya dalam studi gramatiknya, setiap orang yang mengakui tiap-tiap dosanya, jamak sebenarnya. Jamak. Berarti namanya jamak berarti ada beberapa dosa. Banyak. Jadi yang dosa itu diakui tiap-tiap itu, maka Tuhan akan mengampuni. Nah, pertanyaan saya begini sebenarnya, yang untuk direnungkan atau mungkin boleh juga dijawab. Saya mau tanya kalian, yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, apakah orang yang sudah bertobat atau yang belum bertobat? Belum bertobat, katanya dia, si Noel. Harusnya Noel lupa tadi, siap, berlupa. Katanya si Grace, yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, orang yang sudah bertobat atau yang belum bertobat? Iya, jangan enak aja kalian tanya saya juga tanya kalian. Vito, yang mengaku dosa di hadapan Tuhan itu orang yang sudah bertobat atau yang belum? Yang sudah. Rizky? Yang mau bertobat, ya? Yang baru mau bertobat. Sama aja dengan Noel dia. Silo? Sudah. Jadi ingat baik-baik. Yang mengaku dosa
adalah orang yang sudah bertobat. Dia sudah menjadi anak Allah. Kalau dia belum bertobat, belum menjadi anak Allah, mau enak aja mengaku siapa kau? Atau mungkin bahasa anak muda, lu siapa? Beta sudah kenal lu. Harus percaya dulu, masuk dulu menjadi anak Allah. Kita anak, dia bapak kita. Ada kesalahan, kita minta ampun. Kalau yang belum bertobat, percaya dulu dia sama Tuhan. Setelah dia percaya sama Tuhan, baru masuk dia sebagai orang yang percaya tidak luput dari kesalahan. Kalau ada kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Jadi kalau belum bertobat, belum percaya, langkah pertama adalah percaya dulu. Langkah pertama adalah percaya dulu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Saya kira itu Bang Nores. Jadi, tapi mungkin perlu dicatat juga ini penting sekali. Ini penting sekali. Karena saya bilang tadi pertanyaannya agak sulit. Kata banyak tadi itu saya agak menggelitik juga. Dosanya banyak. Sebanyak apa sih? Jadi kalau sampai kamu melakukan dosa sehari 100, ini belum bertobat. Iya kan? Banyak kan? Mentang-mentang Tuhan mengampuni, lalu kemudian kamu melakukan dosa seperti bahasa Noel tadi. Mengalir aja dosa tiap hari. Mengalir aja dosa tiap hari. Seperti tidak ada remnya. Berarti ini belum bertobat ini, Bang Nores. Ya. Kalau yang banyak, ada kata-kata banyak ini perlu saya cermati kata banyak. Berarti kalau sampai kita hidup sebagai orang berdosa dan menumpuk dosa, berarti itu harus minta ampun sama Tuhan, minta pertobatan dulu lah. Percaya dulu sama Tuhan. Sehingga apa? Orang yang sudah percaya sama Tuhan, bahasa yang dipakai dalam Alkitab itu dalam 1 Petrus, kalau nggak salah pasal 4 itu, orang yang sudah di dalam Tuhan, dia berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa artinya apa? Dosa bukan lagi gaya hidup dia. Gitu Bang Nores. Jadi dosa bukan lagi gaya hidup dia. Seharusnya dia bukan lagi orang yang memikirkan berbuat dosa. Dia udah stop untuk berdosa. Tapi kalau dia berdosa, itu bagian dari dia tidak sengaja, kepleset. Katakanlah dalam bahasa lain. Masa orang kepleset sehari sampai 100 kali? Berarti ini belum bertobat. Gitu. Paham ya? Dosa sama terus lakukannya. Ya? Dosa sama terus. Iya, dosa sama lakukan terus, itu namanya seperti babi yang kembali ke kubangan. Kira-kira. Oke, baik, lanjut. Oke, ya, selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya, Ini kalau jemaat sudah di-share belum? Ini dalam nih. Ini pertanyaan-pertanyaannya kelas tingkat teologi. pertanyaan selanjutnya adalah, perhatikan teman-teman ya, supaya juga bisa menyimak dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana neraka terbentuk dan apakah neraka sengaja diciptakan? Bagaimanakah neraka terbentuk dan apakah neraka sengaja diciptakan? Silakan Pak Ede. Oke, ini lagi pertanyaan juga berat. Ya. Ini pertanyaan kelas-kelas teologi semua. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Neraka itu dicipta oleh Tuhan untuk siapa? Untuk si iblis. Neraka bukan untuk manusia. Ini perlu dicatat ini. Tuhan mengasihi manusia. Amin. Neraka untuk iblis. Neraka untuk iblis. Itu benar ya. Lalu, kenapa bisa orang kaya masuk neraka? Karena orang kaya mengikuti sifat dan karakter iblis. Maka konsekuensi logis dari pemuda, dari jemaat atau dari orang-orang yang mengambil keputusan memilih ikut sifat dan karakter iblis, maka di tempat di mana iblis berada, ya di situ tempatnya. Bisa paham ya? Ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, konsekuensi logis dari kita percaya Tuhan, maka di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, kata Tuhan. Berarti kalau kita percaya dan mengikuti Tuhan, di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Tapi kalau pilihanmu ikuti sifat dan karakter iblis, maka tempat di mana iblis berada di neraka, itu juga menjadi tempat kita. Jadi jawabannya adalah neraka diciptakan untuk si iblis, bukan untuk manusia. Oke, gitu benar. Kalau bentuk itu tadi Pak, katanya bagaimana bentuknya tadi?
Ya, Nah, nih. mungkin kalau bicara bentuknya itu bentuknya gimana? Aku juga sulit menuliskan. Ya. Tapi Oke. kalau pertanyaannya kayak gimana banyak, ya pasti lautan api kan, penderitaan kan, saking menderitanya air pun tak ada kan. Ya. Mungkin begitu aja. Jadi kalau ditanya bentuknya saya sulit itu. Oke. Saya kira harus saya tanya Tuhan dulu. Ya. Sekarang selanjutnya adalah perbedaan Seol, Hades, Gehenna. Itu yang pertama, Pak. Yang pertama perbedaan Seol, Hades, dan Gehenna. Terus yang kedua adalah apa perbedaan surga dan Firdaus? Oke. Apa perbedaan surga dan Firdaus? Nah, sebenarnya nanti jawaban yang kedua ini sebenarnya setelah materi yang kedua nanti, ya kan? Tapi tidak apa-apa, yang kan tadi sudah singgung Gehenna, Seol dan Hades. Oke. Seol itu adalah bahasa Ibrani. Seol adalah bahasa Ibrani. Tadi ini. Seol adalah bahasa Ibrani, tempat orang mati. Tempat orang mati. Mau dia percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, di sini tempatnya. Namun ada sekat yang membatasi. Yang satu di pangkuan Abraham, yang satu di alam maut. Nah, itu Seol. Seol dalam bahasa Yunani disebut dengan Hades, dunia orang mati juga, ya, dunia orang mati, di mana orang-orang yang tidak percaya berada di sana. Bahkan dalam Bang Dores, di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani ada satu kata lagi, bukan hanya Hades, ada satu kata lagi disebut dengan Thanatos. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 55-54, waktu Yesus bangkit, hai maut di manakah sengatmu? Jadi hai Hades, ada juga Thanatos di sini. Jadi tidak ada lagi kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Udah keok simbolis itu. Udah keok dia. Jadi itu kira-kira. Jadi bedanya kalau Seol dan Hades sebenarnya sama Pak Lores. Cuma Seol itu bahasa Ibrani, Hades bahasa Yunani. Gehenna juga bahasa Yunani, yaitu Gehenna tadi ini neraka jahanam. Neraka jahanam itu sudah selama-lamanya. Nanti saya akan jawab juga pertegas dalam materi yang kedua. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun, maka si iblis dilepas dari ikatannya, dibuang ke Gehenna bersama dengan orang-orang yang tidak percaya selama-lamanya. Kita yang percaya hidup dalam langit baru dan bumi yang baru. Wah, keren banget. Itu bagus. Ya. Itu ya, jadi sama ya. Jadi ketiga ini sama. Dan yang kedua nanti akan dilanjut oleh di materi kedua, akan dibahas. Sekarang selanjutnya pertanyaannya dari inisial G. Pertanyaan gini, apakah pada saat di surga kita dapat mengenal satu sama lain? Dan apakah kita masih memiliki hubungan saudara? Begitu. Ya, luar biasa. Kalau kenal sudah pasti. Kenal sudah pasti. Kita bisa mengenal. Alkitab hanya mengatakan kepada kita supaya kita ada satu cerita di dalam Alkitab itu, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus. Mereka memberikan contoh. Katakanlah, supaya agak sedikit update sedikit ya. Noel, katakanlah Noel. Noel punya 7 istri. Anggap aja gitu. Sebenarnya di dalam Alkitab itu cewek, tapi saya ubah sedikit. Jadi anggap aja Noel. Ya kan ada seorang cewek, suaminya meninggal, lalu dia ganti lagi suami gitu ya. Saya anggap aja Noel sekarang. Noel suami punya 7 istri. Istri pertama meninggal, ya. Dia menikah lagi, istri kedua meninggal lagi, istri ketiga meninggal lagi, sampai istri yang ke-7. Ada pertanyaan orang Saduki, nanti sampai di surga yang mana istrinya? Ya kan? Yesus menjawab, kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Allah. Karena di surga bukan lagi soal kawin-mawin. Walaupun kita kenal, jangan langsung berpikir bahwa kalau begitu kita lanjutkan hubungan di bumi. Iya. Sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran nafsu-nafsu duniawi, nggak ada lagi. Yang ada di sana kita saudara, kita keluarga Allah. Gitu. Kita saling kenal. Kita saling kenal. Bisa ya? Kita ambil contoh aja, contoh konkret lah. Ini contoh konkret.
Abraham. Si orang kaya dia bisa lihat Abraham. Dia bisa lihat Lazarus. Bahkan kalau kita tambahkan sedikit lagi, bukan hanya saling kenal, pikirannya jalan. Dia ingat itu Lazarus dulu itu yang mengemis di rumah saya, tapi saya tidak kasih dia makanan. Ya. Lalu kemudian dia minta tolong supaya mencelupkan airnya tangannya ke jalan. Berarti apa? Ingatannya jalan, pikirannya jalan, ya. Hanya saja tempatnya berbeda. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Maka mari saya dorong adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, mari jangan sampai menyesalnya nanti sudah di neraka. Makanya orang kaya itu kalau di Lukas 16 ya, dia bilang apa kepada Bapak Abraham? Kalau begitu masih banyak saudaraku di bumi, katanya, di bumi. Tolong suruh si Lazarus supaya kasih tahu kepada mereka, jangan sampai mereka menderita sama seperti saya, katanya. Apa jawaban Abraham? Mereka tidak perlu lagi Lazarus turun ke bumi. Tidak perlu lagi turun ke bumi. Cukup. Sudah ada Alkitab di sana. Sudah ada kitab para nabi di sana. Alkitab ini. Sudah cukup ini. Sudah cukup ada Alkitab dan ada Pak Elia di GBC yang kasih tahu kepada kalian. Gak perlu lagi suruh turun si Lazarus. Ya. Atau mungkin ada pendeta turun naik surga. Ya. Rizky langsung kaget itu. Iya. Pendeta suruh turun naik surga. Lalu kemudian dia turun lagi. Tanggung banget pendeta Rizky yang turun naik ke surga ya Rizky ya? Turun naik. Sekalian aja suruh Abraham turun atau Yesus aja sekalian. Jadi cukup Alkitab. Ini disebut dengan penyataan khusus. Kita belajar Alkitab, kita hidup berdasarkan kitab suci. Itu aja kira-kira. Ya. Jadi itu ya. Jadi sekarang di bumi kita mengambil keputusan kita mau kemana gitu ya. Tapi kita hari ini kita percaya kita semua. Iya, dulu Pak. Ya, jadi kita percaya dan kita pasti masuk. Selanjutnya, bentuk pertobatan apa? Bentuk pertobatan apa hanya dengan sekedar menyesali lalu minta pengampunan? Oh, maksudnya gini. Bentuk pertobatan seperti apa, Pak? Jadi hanya sekedar menyesali lalu minta pengampunan atau seperti apa? Gitu. Jadi pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah bentuk pertobatan itu apa hanya dengan sekedar menyesali lalu meminta pengampunan? Itu seperti itu. Ya. 3 langkah dalam pertobatan yang terlibat. Yaitu pertama pengetahuan, level kognitif, level perasaan, dan level tindakan. 3 hal ini harus terjadi. Kalau tanpa 3 hal ini hanya perasaan doang, menangis, menyesal kalau sudah melakukan dosa tapi tidak berubah, ini sama dengan tipu-tipu. Ya, sama dengan tipu-tipu. Atau hanya level pengetahuan, tahu ini dosa, tahu ini dosa, ya. Tapi tidak ada merasa, tidak ada perasaan, tidak ada tindakan untuk meninggalkan, keputusan untuk meninggalkan, itu juga sama aja. Jadi 3 hal ini menurut saya, anak-anak muda perhatikan 3 hal ini. Jadi Anda menyesal itu baru level pengetahuan. Anda tahu bahwa Anda salah, lalu kemudian menyesal, sadari betul-betul kalau ini tidak baik, ya. Menyesal, menangis bila perlu tangisi bahwa engkau betul-betul sudah. Lalu kemudian yang ketiga, tinggalkan. Berdosa itu, pengampunan atau pertobatan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan metanoia. Metanoia itu artinya berbalik arah atau pertobatan dari dalam hati, dari dalam batin. Ya, bukan hanya omongan, tapi harus dalam batin. Jadi kita betul-betul tahu, ini salah. Saya tahu kalau saya terus ini jurang ini, ya kan? Lalu kemudian berbalik. Nah, itu penting. Itu kira-kira. Jadi jangan sampai hanya tahu lalu kemudian tidak ada level perasaan dan tindakan, itu keliru. Jadi pertobatan itu melingkupi 3 hal. Ya, melingkupi 3 hal. Oke, kalau saya kasih contoh sedikit, mungkin contoh ini tidak terlalu sempurna, tapi paling tidak misalnya si
Karen ini kan jatuh dalam jurang. Jatuh dalam jurang. Karen berusaha nggak bisa. Pokoknya lalu kemudian si Selin datang kasih tali. Nah Karen harus tahu kalau tali ini cukup kuat untuk bisa menopang badan dia naik ke atas. Dan dia mesti yakin juga kalau Selin bisa mengangkat dia. Itu level pengetahuan dan level perasaan. Dia harus merasa bahwa ini untuk menolong saya. Itu level perasaan. Lalu kemudian level yang terakhir, dia mesti pegang, itu tindakan. Dia mesti pegang erat. Jangan dia hanya pegang begini doang. Nggak mungkin kan? Nggak bakal naik dia. Dia mesti pegang, tak, sungguh-sungguh, dan dia menyerahkan dirinya untuk diangkat. Mesti begitu. Jadi pertobatan itu mesti begitu, total. Serahkan diri kepada Tuhan. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah bagaimana jika kita belum menyebarkan Injil selama hidup di dunia ini? Ini apa ya, Mas? Bagaimana jika kita belum menyebarkan Injil selama hidup di dunia? Oke, itu pertanyaan nanti di materi selanjutnya. Nanti ya. Ada, tenang aja. Bisa kami pikirkan itu. Selanjutnya, dosa turunan. Pertama, bagaimana kita tahu bahwa kita punya dosa turunan? Ya, bagaimana kita tahu kita punya dosa keturunan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu apakah dosa keturunan itu sudah dibereskan, ya, oleh kita atau orang tua kita? Nah, apakah dosa turunan sama dengan kutuk keturunan? Itu. Jalan. Ini juga agak berat ya. Jadi gini, kalau Anda lahir sebagai seorang yang lahir di luar nikah misalnya, itu kan dosa keturunan ya. Tentu dia tidak tahu dong. Dia tidak tahu, tapi ada efeknya kan gitu. Ada efek. Lalu gimana penyelesaiannya? Yang harus diedukasi adalah orang tua. Orang tua kalau sudah melakukan kesalahan seperti tadi harus ada penyesalan, minta ampun kepada Tuhan dan penyelesaian. Satu. Yang kedua, ya, bagaimana kalau orang tua saya mereka tidak bertobat, Pak? Ya, mereka kan tidak percaya Tuhan, jadi ya udah biasa aja. Tapi saya udah terlanjur lahir nih. Saya ketemu dengan teman-teman pemuda di GBC, saya diinjili, lalu kemudian saya percaya Yesus. Tapi orang tua saya belum bertobat ini. Dosa keturunan ini bagaimana? Ya, apakah bisa lepas? Bisa. Anda lepas dengan cara apa? Hidupmu serahkan sama Tuhan, dan orang tuamu bila perlu kamu juga bisa jangkau mereka. Kasih tahu kebenaran kepada mereka. Menangkan mereka. Saya kira itu. Saudara, yang penting saudara, begitu saudara menyadari, oh ternyata ada masalah dengan orang tua saya. Tapi puji Tuhan saya mendapat pencerahan di gereja baptis. Ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada Roh Kudus dalam hati saya. Saya minta ampun kepada Tuhan untuk dosa pribadi saya, untuk dosa keturunan orang tua saya doakan biar Tuhan juga jawab mereka. Jadi kita bisa menyelesaikan kita dengan Tuhan, tapi orang tua tanggung sendiri. Kan tadi sudah bilang, dosa tanggung masing-masing. Yang tidak boleh adalah ketika kamu tahu bahwa ada masalah dengan garis keturunanmu, tapi kamu diam saja, atau juga pasif saja, atau abaikan. Nah, itu juga nggak boleh, tidak boleh. Harus dilakukan langkah-langkah, doakan. Bila perlu datang kepada hamba Tuhan, pendeta, Pak Pendeta, orang tua saya belum menikah. Saya minta doakan Pak Pendeta supaya mereka juga bisa percaya Tuhan dan diberkati. Kan gitu ya. Oh, itu saya kira cara kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Nah, sulit, ya sulit lah. Kalau nggak sulit mungkin nggak begini kan? Pasti sulit. Gitu ya. Ya, berarti sama ya dosa. Ini ada satu. Tapi Pak, kalau misalnya itu kan misalnya. Jadi nggak ada pakai catatan, langsung aja nih. Ini udah nggak tahan. Nah, kalau misalnya tadi kan kasusnya misalnya kalau misalnya anak lahir sebuah pernikahan, terus kalau misalnya ke dosa keturunan yang misalnya kayak magic gitu, kita kan nggak tahu nih orang tua kita dulu bersekutu apa gitu kan. Terus itu kita cara tahunya gimana kalau kita sebenarnya kita lagi terikat dalam persekutuan? Dari hidup kita ketahuan. Kita itu cenderungnya kemana? Jadi dari hidup kita, kalau misalnya gini,
kecenderungan rajin melayani Tuhan, gereja, ya saya kira tahulah kita bahwa tidak ada ikatan ini. Tapi kalau misalnya ada ikatan kok cenderung juga apa-apa semua pakai view misalnya, cenderung apa-apa sedikit sudah pakai cara-cara apa berkomunikasi dengan nenek moyang atau dengan apa roh-roh, berarti oh ini ada bibit-bibit ini, ya, ada benih-benih yang melekat ini. Jadi kita bisa lihat dari gerak-geriknya. Kita kan bukan Tuhan yang Maha tahu, tapi kita lihat dari gerak-gerik orang itu. Gerak-gerik orang. Itu kira-kira. Jadi ada satu contoh ya. Satu contoh di kalangan sekolah teologi ya. Digadisi lah, saya kasih tahu aja digadisi. Ya. Kehilangan HP. Ya. Memang kalau yang masuk sekolah teologi itu kan semuanya bukan malaikat. Kehilangan HP. Banyak HP yang hilang. Itu kebetulan HP di kantor saya. Nah karena si A, katakanlah si A ya, dia punya ikatan-ikatan dengan masa lampau orang tuanya, nenek moyang segala macam. Wah dia masuk ke kamarnya, dia adakan persekutuan dengan nenek moyangnya, komunikasi dengan orang, telepon di kampung lah, komunikasi begitu. Supaya tahu di mana tempat itu. Nah, ini dosa keturunan. Iya. Harusnya apa? Percaya saja sama Tuhan, kita doa saja. Kita doa saja. Jadi dia lakukan seperti itu. Handphone nggak datang juga. Ya. Handphone nggak datang juga. Nah, ya. Jadi ini yang kira-kira salah satu contoh bahwa dan akhirnya orang itu gagal, nggak sampai selesai di karisi, gagal. Karena apa-apa semua dia masuk ke kamarnya itu, dia asramanya itu dia ada komunikasi dengan roh-roh nenek moyang begitu ya. Kadang-kadang dia tanya orang keluarga di kampung, dia sampai ke latar belakang, wah sampai begitu, itu berarti itu dosa keturunan. Nah, itu hanya bukan dosa warisan itu. Nah, itu dosa keturunan ini. Dan tidak semua orang seperti dia kan. Nanti dia ini ada masalah dengan keturunannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu dari gaya-gaya orang. Ya silakan. Oke, yang terakhir Pak. Ini isinya S. Katakan gini, apakah kita pasti masuk surga jika kita percaya Yesus? Iya. Apakah kita pasti masuk surga jika kita percaya Yesus meskipun kita punya banyak dosa? Ya, Pak. Kata banyak dosa ini juga saya kira perlu. Iya, meskipun kita berdosa gitu aja ya. Dosa itu jangan dibiarkan banyak-banyak lah. Segera ampun kalau sudah berdosa gitu. Jadi jangan sampai kalau gitu ditabung dulu, jangan, ya kan? Lakukan dosa lalu minta ampun kepada Tuhan supaya jangan ada pertanyaan banyak dosa. Gitu. Jadi saya kurang setuju kalau kita sebagai anak Tuhan itu punya banyak dosa. Bukan begitu ciri anak Tuhan. Jadi kalau ada dosa segera minta ampun sama Tuhan. Segera minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau banyak dosa jangan-jangan dia belum bertobat. Nah, tapi saya mau tekankan begini. Apakah percaya Yesus pasti masuk surga? Kalau pertanyaan gampang begini saya serahkan kepada Pak Han. Pak Han bantu mereka Pak. Coba noleh ke belakang dulu ke Pak. Contohnya saya sendiri, ya itu contohnya saya sendiri. Jadi bicara bagaimana kita tahu dosa turunan, gitu ya, dosa turunan. Itu contohnya pada saya sendiri. Jadi orang tua saya itu kan orang Jawa dan Kejawen, ya Kejawen. Kalau orang Kejawen itu punya simpanan. Nah simpanan dari orang tua saya pada waktu itu adalah benda-benda pusaka, gitu, benda-benda pusaka. Dan saya masih ingat betul, waktu saya masih kecil itu saya sudah diminta sama semua anaknya ada keris. Orang tua saya itu punya keris 8 keris. Nah yang kerisnya itu waktu ditanya kamu mau milih siapa anak-anaknya ini, itu saya dapat 4. Saya dapat 4 keris. Ya, saya dapat 4 keris. Gini pertanyaan, pemahamannya begini. Kalau di Jawa itu orang Jawa itu dengan punya simpanan, ya itu dia punya kewibawaan. Gitu. Harapannya itu keselamatan, kewibawaan. Nah, untuk mendapatkan itu maka dia harus punya
simpenan istilahnya gitu. Harus punya ilmu. Gitu. Nah kemudian saya tahu itu, saya dapat 4 keris. Kerisnya itu pengalaman yang begini, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Berhenti, waktu dia muter gitu di depan saya, nah berarti ini milik saya nih, gitu kan? Ini milik saya ada 4. Nah itu kemudian saya simpan di lemari saya 4 keris itu, saya simpan. Singkat cerita, ketika saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus. Itu saya merasakan perubahan hidup satu. Itu buah dari pertobatan kan ada perubahan hidup. Nah, keris benda pusaka itu saya doakan. Saya doakan satu mangkin tangan, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-kuasa itu patahkan. Dan kalau perlu tahu ya, juga adik-adik semuanya ya, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar, ya. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar, dan keris itu isinya itu hilang semua. Dia hanya jadi keris biasa. Nah, dari mana kita tahu kalau kita punya dosa turunan, ya, dan dosa itu sudah hilang? Itu ketika kita percaya, bertobat, pengampun dari Tuhan. Dan dari situlah maka dosa warisan seperti tadi Pak Elia sampaikan, Pak Gembala sampaikan, ada dosa warisan, ada dosa turunan, dan dosa personal. Semuanya itu dibereskan oleh Tuhan. Semuanya dibereskan, dan kita meyakini itu. Dari mana kita meyakini itu? Ada firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Di situ dijelaskan bahwa ketika kita bertobat, percaya, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa, dan karya Tuhan itu sempurna. Yes. Ketika satu tetes darah keluar dari tubuh Yesus itu sudah lebih dari cukup untuk menuntaskan seluruh dosa-dosa kita. Nah itu ya dari pengalaman saya, hidup saya seperti itu. Itu ya Pak Elia, terima kasih Pak. Yang kedua, apa tuh Pak? kalau percaya Yesus, apakah pasti selamat? Saya 100% yakin percaya. Ya. Oke, percaya saja. Baik, terima kasih. Jadi kembali kepada tadi pertanyaan tadi ya, sudah dijawab oleh Pak Han. Terima kasih Pak Han, Pak Bran. Ya. Jadi ketika kita percaya Yesus sudah pasti selamat. Cukup dengan percaya Yesus. Ya. Cukup dengan percaya Yesus. Perlukah perbuatan Pak? Nanti materi kedua sebentar. Dari Pak Natalia, dari pertanyaan teman-teman semua, dan nanti kita akan ada sesi kedua. Sesi kedua nanti juga ada pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan di sesi kedua. Jadi nanti pelajari materi dulu, baru dibuat pertanyaan, gitu ya. Dan apakah pertanyaan menjawab semua? Ini lagi mungkin kayak lepas atau seperti apa gitu. Mau langsung tanya langsung? Iya, mau langsung tanya juga nggak apa-apa, supaya jangan gantung. Nanti kalian nggak paham-paham tapi dibiarkan, nggak boleh. Ada yang mengajar di hati, silakan bertanya langsung, gitu ya. Di sini kita akan menjawab ya. Karena Clara. Kan tadi yang dibilang kalau kita berbuat dosa, misalnya diampuni Pak. Ya. Nah terus kalau kayak gitu hukuman dosa tetap berjalan nggak? Kayak misalnya Musa kan dia ikutin perintah Tuhan, itu dia buat salah kan, tapi tetap gak masuk tanah perjanjian tuh. Nah itu maksudnya gimana? Apa kalau misalnya kita lihat kan rasanya kayaknya Tuhan kayak gak adil gitu ya. Musa kan udah capek nih gitu, terus satu kesalahan dia bisa gagal tanah perjanjian gitu. Ya. Jadi hukuman dosa sebenarnya masih berjalan. Jawabannya satu, iya. Hukuman dosa masih berjalan. Tapi hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Satu. Yang kedua, masih ada perhitungannya nggak? Masih ada perhitungan. Coba buka 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Itu ayat hafalan. 2 Korintus 5 ayat 10. Satu orang. Lara baca. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik atau jahat. Jawab kan? Jadi di ayat 2 Korintus ini nanti ada materi saya di yang kedua sebentar. Pasti ada. Saya jelaskan nanti. Tapi yang jelas untuk sementara bahwa apa yang dilakukan kita baik maupun jahat semua dipertanggungjawabkan. Tapi tidak menentukan kita masuk neraka atau masuk surga, bukan. Surga udah pasti. Musa udah pasti masuk surga. Tapi bagaimana dengan tadi? Nanti. Itu soal upah itu. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Oke. Ada? Ya, Yang itu. lain ada? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih terkait dengan materi hari ini tentang neraka, gitu ya. Ada masih ragu? Ya, akhirnya ada. Tadi berhubungan dengan dosa turunan. Ya. Turunannya. Tadi ada pertanyaan, dosa turunan itu sebetulnya sama dengan kutuk keturunan nggak sih? Harus dipatahkan nggak? Kalau misalnya kalau dari orang tua kita sampai ke kita, atau bisa sampai ke keturunan kita, bisa jalan terus nggak? Terus contohnya itu bisa nggak seperti misalnya ini kalau tadi kecenderungan bisa dilihat dari perilaku, atau misalnya kita bisa ngelihat dari setiap garis keturunan itu selalu ada yang kawin cerai, atau selalu ada yang mati muda, atau selalu ada yang mungkin ada keterbelakangan di antara satu keturunan itu. Apakah itu bisa jadi itu sebagai dosa keturunan atau kutukan yang harus berapa turunan itu yang tertulis di Perjanjian Lama. Nah, itu seperti apa kalau kita bertemu dengan kasus seperti itu? Atau sakit yang yang bersifat turunan itu apakah bisa jadi masuk ke dosa turunan? Bisa nggak misalnya nih orang tua diabetes atau gini-gini, bisa nggak sih kita patahkan gitu? Jangan sampai ke kita lanjut dengan keturunan selanjutnya ya. Iya. Oke. Jadi ini juga pertanyaan yang menarik ya. Saya sedang memikirkan apakah dosa keturunan ini berkaitan dengan sakit penyakit diabetes tadi ya? Karena kalau orang tuanya diabetes itu kan berkaitan dengan darah ya, misalnya darah, lalu kemudian anaknya juga bisa kemungkinan diabetes begitu ya. Oke. Jadi tapi kalau menurut saya, ini saya sudah jawabnya ini tidak berdasarkan ilmu kesehatan. Ini jawabnya harus rohani, karena ini kan ruangan rohani kan. Iya. Memang kalau berdasarkan ilmu medis itu, ya kalau orang tua atau ada keluarga yang diabetes itu kemungkinan besar anak juga bisa ada diabetes, itu berdasarkan ilmu medis. Tapi kalau berdasarkan saya sebagai pemahaman sebagai anak Tuhan, ya kita sebagai anak Tuhan, ya mari coba kita menata kehidupan kita di dalam kasih Tuhan, ya. Jangan juga mencobai Tuhan. Jadi kalau orang tua kita mengkonsumsi gula berlebihan, ya kita hindarilah, yang kira-kira gitu ya, hindarilah gula atau hindari hal-hal yang memicu sehingga kita juga bisa kena diabetes misalnya seperti itu. Nah itu kira-kira. Jadi kita tentu, saya berkeyakinan bahwa tentu Tuhan memberikan kita semacam kepekaan hikmat untuk bisa menghindari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Itu kalau berkaitan dengan diabetes. Tapi juga Bu Arum, saya ambil contoh pahan. Pahan tadi dikatakan ada simpanan, keris lah atau segala macam itu yang punya arti, ya, punya arti. Nah sekarang pahan ini sebagai keturunan sekarang yang sudah di dalam Tuhan, pahan tidak lagi menyimpan keris untuk keturunannya, karena pahan sudah sampai pada pemahaman bahwa Kristus merupakan warisan bagi anak-anaknya. Jadi nanti mewariskan hal-hal yang baik, tentu warisan iman. Lalu kemudian sebisa mungkin Pak wariskan juga rumah, mobil kepada anak. Jadi sudah begitu kita punya pemahaman kita. Jadi bukan lagi keris yang punya arti sesuatu yang magic begitu ya. Jadi udah begitu kita punya pola pikir, karena pola pikir dalam Tuhan udah kita, sehingga tidak lagi apa yang keturunan, atau mungkin tadi ada keturunan zaman dulu itu termasuk kami orang Sumba itu
Zaman dulu kalau punya istri itu nggak cukup satu, ya. Pasti 2, 3, 4. Ada bahkan sekarang itu katanya di daerah Kodi, Sumatera Barat Daya, ada yang 13 istri. Kan gitu. Istrinya 13. Nah, ada yang 12. Kalimantan ada juga ya? Tapi ada yang punya istri lebih dari satu. Iya. Nah, maksud saya, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, terus membina hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menghindari yang begitu-begitu. Satu cukup. Dan hanya maut yang memisahkan. Amin? Iya. Jadi kita tidak hidup lagi dalam gaya hidup yang kayak gitu. Kita udah putuskan kita. Dimulai dari kita yang mengerti firman Tuhan hari ini, komit satu pasangan sampai maut memisahkan. Begitu ya, guys, itu orang ya. Setuju? Iya. Itu kira-kira. Jadi harus ada komit untuk memutuskan rantai yang negatif tadi. Tapi kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam terang firman Tuhan hari ini. Kayak gitu. Bisa kita putuskan. Iya. Gini Pak Des, juga ada. Sebenarnya bukan pertanyaan dari saya. Ya. Jadi dulu sempat saya bahas juga. Dari Matias atau dari kamu? Oh enggak, ada dari orang lah. Jadi gini, karena kebetulan kita di sini lagi membahas tentang kutuk, kudunan dan sebagainya, tentang dosa. Jadi saya mewakili teman saya lah, tapi saya udah bahas juga, udah kasih jawaban ke dia juga. Jadi gini, beberapa juga masih jawaban yang mungkin berbeda atau seperti apa, mungkin lebih menguatkan. Gini, kalau di kampung, perhatikan teman-teman ya, kalau di kampung itu kan biasanya ada, kalau anaknya baru lahir atau anaknya udah beranjak dewasa dan mau keluar kampung, biasanya kan ada yang minuman jampi-jampi itu, kayak dukun dulu selalu minum gitu ya, supaya menangkal pelet atau menangkal apapun semacamnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ketika seseorang itu menerima minuman itu dari dukun atau dari orang tuanya, dan diminum, ini sudah diminum nih. Nah, ketika dia keluar dan dia bertemu dengan teman-teman Kristen, akhirnya dia bertobat, gitu ya, bertobat. Nah, ini kan perlu dibereskan dulu ya, perlu dibereskan dulu. Selama dia belum membereskan hal tersebut, apakah itu masih mengganggu, Pak? Atau masih mempengaruhi untuk keselamatan dia, seperti itu, dengan minuman yang sudah dijampi-jampi dan sebagainya. Nah, nanti kalau dia nggak tahu ini, mungkin dia nggak tahu, atau mungkin dia tahu tapi dia nggak membereskan dengan keluarganya, sehingga itu apakah dia mempengaruhi keselamatan dia atau mempengaruhi jiwanya, itu Pak. Dan mungkin teman-teman bisa memahami penjelasan itu, Pak. Terima kasih. Ya, berarti dua hal, jadi antara masalah psikologi dan masalah spiritual. Masalah psikologi, ya, kalau dia terikat dengan hal-hal yang seperti itu, bisa juga mengganggu jiwa dia, bisa mengganggu pikiran dia, bisa mengganggu, berarti bisa aneh-aneh juga kehidupannya. Tapi masalah spiritual, kalau dia tidak tahu, kan saya lupa ayatnya itu di mana, tapi ayat penginjilan. Kalau kamu minum racun maut, kamu tidak akan membahayakan. Atau digigit kalajengking, atau ular berbisa sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi. Tapi jangan sampai sengaja. Ini apa racun? Oh, sini saya minum. Nah, itu berarti mencobai kan? Ini apa ular berbisa? Ini dalam mesin kaki-kakinya. Ini namanya mencobai. Berarti kalau sama sekali kita tidak tahu, dan orang merekakan itu untuk kita, itu bisa menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau kita kompromi, ya ini dia, jelas-jelas ini jampi-jampi, ada ilmu-ilmu sihirnya, lalu kemudian dikasih ke kita, maka perlu ada pemberesan, perlu ada pemutusan, harus ada, namanya itu di dalam pelayanan disebut dengan inner healing. Jadi pelayanan pelepasan dari ikatan kuasa gelap. Itu namanya kuasa gelap. Perlu ada pelepasan, harus dilepaskan. Iya. Oke, itu ya teman-teman semua, adik-adik, perhatikan di sini. Nah, mungkin kalau di sini enggak ya, karena kita masih di kota ya. Kebanyakan tuh di kampung-kampung itu biasanya ada opo-opo itu, misalnya dia tuh ada opo-oponya gitu ya. Saya punya teman tuh banyak kayak gitu, jadi punya simpanan semacam itu. Jadi bisa seperti pencapaian itu bisa dilepaskan, gitu ya. Oke, ada lagi terakhir? Jika nggak ada, jika akan beranjak untuk makan siang, karena sepertinya sudah lapar sekali.
nanti sebelum masuk sesi kedua. Oke, nggak ada ya? Ya, kita makan. Jika nggak ada kita akan makan dan bentar yang kasih Bu. Sekali lagi bagi jemaat yang mengikuti, kalau ada pertanyaan bilang di WA aja di grup gereja. Ya, bagi jemaat yang ada di rumah, ya mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, silakan di WA, di Japri, secara pribadi ataupun di grup, dipersilakan supaya kita akan bahas di tempat ini. Ya, ya silakan. Ya. Oh ada dari Pak Fran, silakan. Mari Pak, sini Pak. Kalau kita orang percaya ada seseorang misalnya Pak, seseorang itu mau pakai ilmu kita atau santet lah. Santet. Kita ini orang Kristen ini, orang percaya ini, santet itu mempan nggak sama kita Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Kita sebagai orang yang percaya ada garansi penyertaan Tuhan, Immanuel. Yang kedua, Tuhan mengetahui hal-hal detail sekalipun. Orang yang merencanakan kejahatan kepada kita, waktu dia merencanakan Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Maka Tuhan bisa saja menghalangi saat itu. Bisa saja kalau Tuhan berkehendak. Tapi kalau Tuhan berkehendak juga, izinkan dulu untuk kita mengalaminya, dan melalui santet tadi itu nama Tuhan dipermuliakan, juga terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Tapi saya hanya mau memberitahukan kepada kita bahwa anak Tuhan disertai oleh Tuhan. Kalau ada yang mau menyantet dia, orang yang menyantet itu juga diketahui oleh Tuhan. Pembalasan datang dari Tuhan. Lalu kemudian orang, kalau saya yang disantet, ya kalau Tuhan mau memproteksi saya supaya santet itu tidak berefek sama sekali, itu merupakan wewenang Tuhan. Jangan kita mempersiapkan diri kita, oh santet apa dia? Dia kelas 2, saya persiapkan dia kelas 3. Jangan, ya kan? Jadi artinya Pak, kita serahkan diri aja kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Saya kasih contoh ya, ini menarik pertanyaan ini. Bapak saya ada yang berusaha untuk, ini kesaksian bapak saya. Bapak saya itu ada yang berusaha untuk mencelakai dia. Waktu dulu, waktu jalan belum bagus seperti sekarang ini di kampung saya, setiap hari pasar itu Rabu atau hari Sabtu, bapak mama saya itu selalu jalan kaki dari Wai Mangura itu ke Ulu sekitar 1 jam lah, 40 sampai 60 menit lah berjalan. Nah, orang yang merencanakan kejahatan terhadap bapak saya ini, karena mereka udah tahu dia ada di Wai Mangura, dia akan kembali paling tidak sekitar jam 9 atau jam 8, jam 10 lah bapak saya itu melintas. Mereka udah tungguin di jalan. Mereka udah tunggu di jalan untuk mencelakakan. Ada kelompok yang menungguin. Bapak saya lewat. Lewat aja. Lalu kemudian ketika dia sudah melewati di pos yang orang banyak menunggu dia, sudah melewati tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu ketemu lagi salah satu komplotan dari mereka ini yang menunggu kan. Tapi cuma dia ini satu di jalan sendiri, karena dia sendiri tidak berani menangkap kan. Dia ketemu bapak saya. Om, dari Murau. Oh, kaget dia, kok bapak bisa lolos, kok tidak ditangkap di sana, ya kan? Lalu kemudian bapak saya, iya ini baru pulang, lolos pakai. Begitu dia sampai di kumpulan orang yang menunggu tadi, dia bilang tadi, Abang Mary udah lewat tadi. Benar kami di sini dari tadi katanya. Ya, ini saya ngomongin berbalik saya dari diri lah. Ya. Ini dari tadi kami di sini katanya. Mereka nggak lihat. Tadi saya ketemu tadi di sana. Ini saya ini baru ketemu baru pulang katanya. Saudara saya, bapak saya menyaksikan bahwa itu bagian dari Tuhan yang menolong. Itu kira-kira. Jadi orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Hak prerogatif Tuhan, Pak. Pokoknya kita itu jalan yang benar saja. Jangan berusaha untuk membuat juga benteng di dalam diri kita itu. Oh, kalau kamu bisa, saya juga lebih bisa loh. Nah, seperti mencobai Tuhan, jangan. Itu hak Tuhan. Kayak gitu Pak ya. Pokoknya Bapak setia aja melayani Tuhan. Mainkan gitar sebaik mungkin. Tuhan yang akan memproteksi segalanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman dan juga jawabannya. Kiranya boleh menguatkan kita dan mendekati kita pada hari ini.
Dan kita akan makan siang ya. Jadi jam 1 kita makan. Ya, Bu Muria berdoa untuk makan siang untuk kita semua siang ini.